apakah parlemen di Malaysia dan juga Perdana Menteri bisa menghapus posisi Raja Agung selain Sultan Agung, itu kedudukannya apakah setara gubernur atau lebih tinggi? Seperti apa, Jam? Ada raja kita minta persetujuan, nggak ada raja kita bisa ngambil kebijakan gitu kan. Lalu fungsinya apa? Izin dari Raja Agung itu sebenarnya mungkin tidak dibutuhkan gitu kan, hanya sebagai penghormatan aja. Misalkan dukungan untuk Perdana Menteri di parlemen itu udah sangat sedikit. Nah, tapi raja tidak ingin memberhentikan Perdana Menteri. Suara siapa yang lebih unggul? Misalkan Perdana Menteri menyarankan untuk menentukan siapa yang menjadi hakim misalkan. Sementara raja punya kandidat lain. Mana yang lebih kuat antara Perdana Menteri dan juga Raja Agung ini? Kenapa banyak kalangan masyarakat Malaysia mempertanyakan atau mempermasalahkan tentang keberadaan atau fungsi dari Raja Agung? Halo Jam, selamat malam Jam. Halo Dani, selamat malam. Ada apa feedback dalam ini? Kali ini kita bakalan bahas tentang politik yang ada di Malaysia. Nah, teman-teman mungkin kalian ini orang Indonesia khususnya pasti selama ini tahu bahwa yang berkuasa di Malaysia adalah raja, karena mengingat sistem kepemerintahan mereka adalah sistem monarki ya, bukan demokrasi. Jadi kita pasti beranggapan bahwa yang memerintah di sana, yang berkuasa di sana adalah raja. Nah, tapi ternyata tidak sesederhana itu teman-teman. Makanya ada di Malaysia itu yang namanya Perdana Menteri. Nah, yang mengatur sistem kepemerintahan. Nah, lalu kalau begitu kita pengen tahu nih apa sebenarnya peran raja yang ada di Malaysia dan batasan-batasan apa yang dimiliki oleh raja di Malaysia. Kemudian seberapa besar juga peran Perdana Menteri yang ada di Malaysia. Nah, kita akan tanyakan si Ijam, kita bahas itu lebih lanjut. Siap ya Jam? Jadi memang benar bahwa Malaysia memiliki sistem monarki konstitusional di mana raja itu adalah kepala negara, tapi dengan peran yang lebih simbolis. Raja di Malaysia punya fungsi seremonial, seperti membuka sidang parlimen, memberikan persetujuan untuk undang-undang, serta mengangkat Perdana Menteri. Namun sedalam hal kekuasaan eksekutif dan negeri lebih dominan. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet dan jalankan kebijakan pemerintahan sehari-hari. Jadi, meskipun raja memiliki posisi yang sangat dihormati, kekuasaan politik sebenarnya ada di tangan Perdana Menteri dan parlemen. Peran raja ini dibatasi oleh konstitusi Malaysia yang mengatur bahwa kekuasaan eksekutif ada di tangan Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Raja hanya bertindak atas nasihat Perdana Menteri dalam banyak hal, meskipun ada situasi tertentu di mana raja dapat berperan lebih aktif, seperti dalam kasus krisis politik atau pemilihan Perdana Menteri jika ada kebutuhan. Oke, Jam, kita bakalan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir dari mana aja. Yuk kita absen komentar di bawah, karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong, bukan cai ribut, bareng saya Indonesia dan juga si Ijam. Siapkan tajilnya, kita mulai obrolannya. Ini selain raja kan kita sering dengar nama Agung gitu kan, Agung. Saya pengen tahu apa perbedaan raja dan juga agung, atau raja dan agung ini sama saja atau berbeda Jam? Saya pengen tahu perbedaan, kalau memang beda, perbedaan raja dan juga agung yang ada di Malaysia. Di Malaysia sebenarnya raja dan agung merujuk pada posisi yang sama, yaitu yang di Pertuan Agong. Namun istilah agung sering digunakan untuk menekankan gelar kehormatan atau kedudukan yang lebih tinggi dari seorang raja biasa. Yang di Pertuan Agong adalah gelar untuk kepala negara Malaysia, yang dipilih dari antara 9 sultan yang memerintah di negara bagian Melayu. Jadi dalam sistem monarki Malaysia ada 9 sultan yang bergiliran menjadi yang di Pertuan Agong untuk masa jabatan 5 tahun. Dalam hal ini, agung digunakan untuk menandakan kedudukan raja sebagai pemimpin tertinggi negara, meskipun dia adalah salah satu dari 9 sultan yang ada. Secara sederhana, raja lebih mengacu pada penguasa kerajaan atau negara bagian tertentu, sedangkan agung adalah gelar yang diberikan kepada kepala negara Malaysia yang dipilih dari 9 sultan tersebut. Plus, jadi merujuk pada satu posisi, tetapi konteksnya sangat berbeda. Oke, terus bagaimana Jam cara menentukan atau memilih agung ini? Apakah bergilir setiap misalkan berapa tahun sekali,
sudah ditentukan nih nanti jatah siapa, atau dipilih secara demokrasi atau secara apa Jam? Bagaimana cara menentukannya? Pemilihan yang di Pertuan Agung di Malaysia dilakukan dengan cara bergilir di antara 9 sultan yang memerintah negara bagian Melayu. Jadi, sistem pemilihan ini bukan secara demokrasi langsung oleh rakyat, melainkan melalui peraturan yang sudah ditetapkan dalam konstitusi Malaysia. Setiap 5 tahun sekali, 9 sultan ini berkumpul dalam sebuah dewan yang disebut Majlis Raja-Raja untuk memilih yang di Pertuan Agong yang baru. Biasanya giliran ini mengikuti sistem rotasi, di mana setiap sultan yang memerintah negara bagian Melayu akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang di Pertuan Agong, tetapi dengan urutan tertentu. Proses pemilihannya lebih kepada musyawarah antara para raja, dan pemilihan dilakukan berdasarkan kesepakatan atau think-tank. Jadi meskipun ada peraturan yang mengatur urutan giliran, dalam prakteknya, Majelis Raja-Raja tetap memiliki wewenang untuk memilih siapa yang akan menjadi yang di Pertuan Agong, tergantung pada keadaan dan kesepakatan para sultan. Mereka biasanya memilih seorang sultan yang dianggap memiliki pengalaman dan integritas yang baik. Ini semacam kayak negara yang negara mana Jam ya, yang dipimpin oleh kapten itu Jam ya. Jadi mereka memiliki sistem itu kepemimpinan oleh kapten. Jadi cara menentukannya ini cukup rumit sebenarnya kalau buat kita nih negara yang biasa menggunakan sistem demokrasi itu akan sangat menurut kita akan sangat sulit menentukan siapa yang akan memimpin, sementara yang akan memilihnya adalah orang-orang atau calon-calon pemimpin itu sendiri. Nah ini agak cukup rumit, tapi mungkin kalau untuk negara-negara yang sudah terbiasa dengan sistem seperti ini, ya ini akan biasa saja, dan mereka pasti punya cara untuk menentukannya dan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Nah Jam, bagaimana mana ini yang lebih besar peran politik antara Raja Agung dan Perdana Menteri dalam segi politik dan kebijakan-kebijakan, mana yang kuasanya lebih besar Jam? Singkat saja. Meskipun Raja memiliki peran simbolis sebagai kepala negara, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet dan membuat kebijakan-kebijakan negara. Raja lebih berfungsi dalam kapasitas seremonial dan hanya bertindak berdasarkan nasihat Perdana Menteri, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Oke, jadi yang memilih Perdana Menteri itu ditunjuk sama Raja langsung Jam, seperti itu ya Jam? Coba singkat saja jawab. Langsung distatement Latibi, Perdana Menteri dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum, dan biasanya dipilih dari partai yang mendapatkan suara terbanyak di parlemen. Raja kemudian akan menunjuk Perdana Menteri yang dipercaya dapat memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Oke, jadi bingung ya, dipilih dulu terus nanti Raja yang menentukan. Raja ini menentukan, memilih, apa hanya melantik saja Jam? Raja hanya melantik Perdana Menteri yang sudah dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum dan dukungan mayoritas di parlemen. Raja tidak memilih langsung, tetapi lebih pada tugas seremonial untuk melantik Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Oke, terus Raja ini bisa nggak dia memberhentikan Perdana Menteri? Bila mana nih misalkan Perdana Menteri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang ada di Malaysia. Terus Raja punya kewenangan nggak untuk memberhentikan Perdana Menteri, atau ada lembaga lain seperti parlemen atau lembaga apa nih yang bisa memberhentikan Perdana Menteri? Raja memiliki kewenangan untuk memberhentikan Perdana Menteri, tetapi biasanya hal ini dilakukan atas nasihat atau rekomendasi dari parlemen. Jika Perdana Menteri kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, maka parlemen bisa meminta Raja untuk memberhentikannya. Jadi, meskipun Raja memiliki kewenangan secara formal, tindakan tersebut lebih sering bergantung pada keputusan parlemen. Oke, nih umpama parlemen udah sepakat untuk memberhentikan Raja atau untuk memberhentikan Perdana Menteri. Misalkan dukungan untuk Perdana Menteri di parlemen itu udah sangat sedikit. Nah, tapi Raja tidak ingin memberhentikan Perdana Menteri. Suara siapa yang lebih unggul? Suara mana nih? Suara Raja kah yang akan lebih dianggap? Apakah suara parlemen? Bisa nggak parlemen memberhentikan Perdana Menteri tanpa seizin Raja? Dalam sistem konstitusional Malaysia, meskipun Raja memiliki kewenangan formal, keputusan politik lebih didominasi oleh parlemen. Jika Perdana Menteri kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, maka parlemen bisa meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri.
Jika raja menolak, keputusan parlemen tetap lebih kuat, karena Perdana Menteri harus memiliki dukungan mayoritas dari parlemen untuk tetap berkuasa. Jadi, suara parlemen lebih dominan dalam hal ini. Oke, jadi lebih benar-benar seperti simbolis saja ya, Jem ya. Karena sekarang parlemen minta raja untuk memberhentikan Perdana Menteri jika memang dukungannya sudah berkurang di parlemen. Tapi di sisi lain, meskipun raja menolak dan tidak ingin memberhentikan, parlemen sebenarnya punya kuasa untuk memberhentikan Perdana Menteri. Jadi sebenarnya izin dari Raja Agung itu sebenarnya mungkin tidak dibutuhkan gitu kan, hanya sebagai penghormatan aja. Raja Agung sendiri, apa sih peran-peran atau kebijakan-kebijakan apa nih yang bisa diambil oleh Raja Agung ini? Betul, peran Raja Agung memang lebih simbolis dan seremonial, sementara kekuasaan politik utama ada di tangan Perdana Menteri dan Parlemen. Meskipun begitu, Raja Agung tetap memiliki beberapa peran penting yang diatur dalam Konstitusi Malaysia, antara lain. 1. Menandatangani undang-undang. Raja Agung harus memberikan persetujuan untuk undang-undang yang disahkan oleh Parlemen sebelum menjadi hukum. Memengail dan menutup Parlemen. Raja Agung memiliki kewenangan untuk membuka dan menutup sesi parlemen atas nasihat Perdana Menteri. 3. Pelantikan Perdana Menteri. Raja Agung melantik Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen, biasanya yang memperoleh mayoritas dukungan. 4. Mengangkat pejabat tinggi. Raja Agung juga mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara seperti hakim dan kepala militer atas nasihat Perdana Menteri. 5. Mengambil tindakan dalam keadaan darurat. Jika ada krisis besar, Raja Agung dapat mengambil tindakan darurat, meskipun hal ini biasanya dilakukan dengan pertimbangan dari pemerintah. Namun, meskipun Raja Agung memiliki beberapa peran tersebut, semua keputusan politik dan kebijakan yang lebih mendalam tetap diputuskan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Oke, terus kalau bertentangan antara Perdana Menteri dan juga Raja Agung, umpama misalkan Perdana Menteri menyarankan untuk menentukan siapa yang menjadi hakim misalkan, sementara Raja punya kandidat lain, mana yang lebih kuat antara Perdana Menteri dan juga Raja Agung ini? Jika terjadi perbedaan pendapat antara Perdana Menteri dan Raja Agung terkait pengangkatan hakim atau pejabat lainnya, biasanya keputusan Perdana Menteri lebih kuat. Meskipun Raja Agung memiliki kewenangan untuk mengangkat pejabat tinggi, pengangkatannya dilakukan atas nasihat Perdana Menteri. Jadi, jika Perdana Menteri mengusulkan kandidat tertentu, Raja Agung biasanya akan mengikuti nasihat tersebut, kecuali dalam situasi yang sangat luar biasa. Secara umum, Raja Agung harus bertindak sesuai dengan nasihat Perdana Menteri, kecuali dalam beberapa situasi tertentu yang diatur dalam Konstitusi Malaysia. Contohnya seperti apa? Contoh di mana Raja Agung bisa bertindak berbeda, meskipun ada nasihat dari Perdana Menteri, adalah dalam situasi krisis konstitusional atau darurat. Misalnya, jika ada krisis politik yang melibatkan tidak stabilan pemerintahan, seperti Perdana Menteri kehilangan mayoritas di parlemen, Raja Agung bisa memutuskan untuk tidak melantik Perdana Menteri yang baru sampai situasi benar-benar jelas, meskipun Perdana Menteri mungkin sudah mengajukan nama kandidat. Namun, dalam praktik sehari-hari, meskipun Raja Agung memiliki kewenangan ini, dia hampir selalu bertindak pada nasihat Perdana Menteri, karena sistem kerajaan Malaysia berbasis pada prinsip konstitusional monarki yang mengutamakan keputusan politik dan pemerintahan oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Oke, sebenarnya di sini saya punya satu daftar pertanyaan. Kenapa banyak kalangan masyarakat Malaysia mempertanyakan atau mempermasalahkan tentang keberadaan atau fungsi dari Raja Agung di Malaysia atau Raja di Malaysia. Tapi sebelum saya sampai ke pertanyaan tersebut, sebenarnya saya mulai sedikit paham kenapa banyak sekali masyarakat Malaysia yang mempertanyakan keberadaan atau fungsi dari raja yang ada di Malaysia. Ya memang seperti ini gitu kan. Ada raja kita minta persetujuan, nggak ada raja kita bisa ngambil kebijakan gitu kan. Lalu fungsinya apa? Ketika raja misalkan bisa menentukan
harusnya kalau memang posisinya sangat kuat, harusnya ada nih keputusan atau salah satu keputusan yang memang hanya bisa diputuskan oleh raja dan tidak ada parlemen atau perdana menteri atau pihak lain yang bisa memutuskan kecuali raja itu sendiri ya. Kita kan berpikir selamanya seperti itu, dan mungkin itulah peran-peran dari seorang raja itu kan yang kita ketahui. Nah, apakah ada pertanyaannya, apakah ada nih keputusan yang sama sekali hanya tidak bisa diputuskan oleh pihak lain, hanya bisa diputuskan oleh raja? Ada nggak satu aja keputusan yang hanya bisa diputuskan oleh raja? Di Malaysia, meskipun Raja Agung memiliki beberapa peran penting, sebenarnya dalam praktik sehari-hari, kebanyakan keputusan politik dan pemerintahan dibuat oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Namun, ada beberapa keputusan yang hanya bisa diputuskan oleh Raja Agung, misalnya, mengumumkan keadaan darurat. Dalam situasi tertentu yang sangat krisis atau darurat, Raja Agung memiliki kewenangan untuk mengumumkan keadaan darurat tanpa persetujuan dari Parlemen atau Perdana Menteri. Keputusan ini akan memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah khusus dan membatasi hak-hak tertentu demi keamanan negara. Namun, meskipun Raja Agung memiliki kewenangan ini, dalam prakteknya, pengumuman keadaan darurat atau keputusan serupa biasanya dilakukan dengan konsensus atau nasihat dari Perdana Menteri. Jadi, meskipun Raja Agung memiliki kewenangan itu, peran Perdana Menteri dan pemerintah tetap sangat dominan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Oke, siap. Itu kan kita berbicara Raja Agung. Nah, sekarang 9 raja atau 9 sultan lainnya, atau berarti 8 sultan ya, 8 sultan lainnya yang ada di Malaysia itu perannya seperti apa, Jem? 9 raja atau sultan yang ada di Malaysia, selain Raja Agung, memiliki peran penting di negara bagian masing-masing. Masing-masing dari mereka adalah penguasa tradisional di negara bagian yang berbeda di Malaysia. Dan mereka memiliki beberapa kewenangan yang masih dijaga dalam sistem monarki konstitusional Malaysia. Namun, peran mereka lebih terbatas pada wilayah mereka sendiri dan tidak memiliki pengaruh langsung pada kebijakan nasional. Peran mereka bisa mencakup hal-hal berikut. 1. Pemimpin simbolis dan tradisional. Para raja atau sultan ini memegang simbol kekuasaan tradisional di negara bagian mereka. Mereka sering terlibat dalam upacara resmi dan acara budaya, mempertahankan nilai-nilai dan warisan budaya setempat. 2. Peran dalam agama. Di beberapa negara bagian, raja atau sultan juga berperan sebagai pemimpin agama, seperti sultan di negeri-negeri Melayu yang memimpin agama Islam di wilayahnya. 3. Nasihat dan peran dalam pemerintah daerah. Para sultan atau raja ini memiliki beberapa kewenangan dalam masalah pemerintahan. Mereka mungkin diminta untuk memberikan nasihat kepada pemerintah negara bagian atau terlibat dalam penunjukan pejabat tinggi di negara bagian. 4. Pelantikan pejabat negara bagian. Sultan atau raja dapat terlibat dalam pelantikan beberapa pejabat penting di negara bagian, seperti menteri besar, kepala pemerintahan negara bagian. Namun, meskipun mereka memiliki kekuasaan simbolis dan tradisional yang besar, mereka tidak terlibat langsung dalam keputusan politik atau pemerintahan negara secara keseluruhan. Sebagian besar pengambilan keputusan politik dilakukan oleh Perdana Menteri dan Parlemen, dan para sultan atau raja lebih berfungsi dalam kapasitas seremonial dan sebagai penjaga tradisi. Jadi teman-teman, yang dimaksud seremonial ataupun simbolis itu biasanya raja-raja, mereka perannya itu seperti misalkan ada upacara kemerdekaan itu biasanya dilakukan oleh para raja. Nah, itu yang disebut seremonial ataupun simbolis, atau misalkan ada tamu-tamu luar negeri misalkan disambut langsung oleh raja juga itu bisa, atau hal-hal yang bersifat yaitu dia seremonial dan juga simbolis, tidak terlalu dalam mengambil kebijakan politik. Nah, untuk raja ataupun sultan yang selain Sultan Agung itu kedudukannya apakah setara gubernur atau lebih tinggi? Seperti apa, Jam? Betul sekali, teman-teman. Peran para raja dan sultan di Malaysia memang lebih banyak pada acara seremonial dan simbolis, seperti yang kamu sebutkan tadi. Menyambut tamu negara, menghadiri acara kenegaraan, dan menjaga tradisi budaya serta agama.
Mereka tidak terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan politik atau pemerintahan sehari-hari. Untuk soal kedudukan, sebenarnya raja atau sultan negara bagian tidak setara dengan gubernur dalam hal fungsi pemerintahan. Meskipun mereka memimpin negara bagian mereka masing-masing, kekuasaan mereka lebih terbatas pada aspek simbolis, agama, dan tradisi, bukan dalam pengelolaan pemerintahan. Perbedaannya adalah, gubernur memiliki peran langsung dalam mengatur pemerintahan suatu wilayah, sedangkan sultan lebih kepada pemimpin tradisional dengan beberapa fungsi keagamaan dan adat. Gubernur bertanggung jawab atas kebijakan yang terkait dengan administrasi pemerintahan sehari-hari, sedangkan sultan atau raja lebih kepada pemelihara budaya dan simbol negara bagian. Jadi dalam hierarki pemerintahan Malaysia, sultan atau raja lebih rendah dalam hal pengambilan kebijakan politik, tetapi tetap lebih tinggi dari gubernur dalam konteks status tradisional dan simbolik di negara bagian masing-masing. Oke, jadi berbicaranya kita nggak bisa, intinya pada dasarnya berarti kita nggak bisa membandingkan antara peran kepemerintahan dengan peran raja ini ya teman-teman, mana yang lebih tinggi, karena mungkin situasinya berbeda. Kalau misalkan kepemerintahan seperti gubernur, mereka tuh lebih tinggi dan memang untuk segala macam keputusan politik mereka lebih dominan gitu kan, untuk gubernur dan parlemen ataupun lembaga-lembaga kepemerintahan. Sementara untuk raja ini mereka lebih tinggi dalam hal misalkan kebudayaan atau misalkan kayak keagamaan, intinya hal-hal yang berbau dengan budaya ataupun kepercayaan masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Nah, lalu ini kan hanya memberikan saran. Raja bisa Betul sekali teman-teman. Jadi memang peran gubernur dan raja atau sultan itu sangat berbeda. Gubernur lebih berfokus pada kebijakan politik dan administrasi pemerintahan sehari-hari. Sementara raja atau sultan memiliki peran yang lebih kepada simbol budaya, tradisi, dan agama. Mereka berperan penting dalam menjaga warisan budaya dan nilai-nilai keagamaan masyarakat, tetapi tidak terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan politik atau ekonomi negara. Gubernur lebih dominan dalam hal keputusan politik dan administrasi, sementara raja lebih tinggi dalam hal simbolis dan budaya. Keduanya tidak bisa dibandingkan secara langsung, karena memang punya konteks dan peran masing-masing. Oke, nah kamu bilang kan tadi raja bisa saja memberikan saran dalam kebijakan-kebijakan politik. Nah, umpama misalkan gubernur atau pemerintah daerah itu sendiri tidak setuju, berarti mereka dengan leluasa bisa menolak saran dari raja ini, Jam. Singkat, Jam. Betul. Jika saran dari raja bertentangan dengan kebijakan atau keputusan pemerintah daerah, gubernur atau pemerintah daerah bisa menolaknya. Karena raja hanya berperan simbolis dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kebijakan politik atau administratif. Nah, sekarang gini, Jam. Pertanyaan ini cukup penting. Umpama banyak hal atau krisis politik, dan ada hal yang sangat bertentangan antara kepemerintahan Malaysia dan juga Raja Agung. Apakah parlemen di Malaysia dan juga Perdana Menteri bisa menghapus posisi Raja Agung atau tidak, Jam? Tidak. Parlemen dan Perdana Menteri di Malaysia tidak bisa begitu saja menghapus posisi Raja Agung. Karena Raja Agung merupakan bagian dari sistem monarki konstitusional yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Malaysia. Untuk mengubah atau menghapus posisi Raja Agung akan diperlukan perubahan konstitusi, yang prosesnya sangat rumit dan memerlukan persetujuan dari parlemen serta pengesahan oleh semua negara bagian di Malaysia. Jadi, meskipun ada krisis politik, menghapus posisi Raja Agung akan menjadi sangat sulit dan membutuhkan prosedur yang sangat formal. Oke, siap. Jadi secara kekuatan Raja Agung sangat kuat, atau raja-raja yang ada di Malaysia ini sangat kuat gitu posisinya. Tapi dalam segi kebijakan atau pengambilan kebijakan, ada nih bagiannya lagi, parlemen atau memang lembaga-lembaga yang mengurus kepemerintahan. Mereka lebih berkuasa lagi untuk mengambil kebijakan atau menata sebuah negara ini. Intinya dibilang, berarti kalau gini dibilang dua hal yang berbeda juga enggak, karena ini termasuk dalam undang-undang, tapi peran
raja ini sendiri ya dibilang besar juga mungkin tidak terlalu besar karena ada yang lebih berhak dan ada lagi bagiannya untuk mengatur atau menata sebuah negara ini yaitu parlemen dan juga Perdana Menteri. Ya mungkin teman-teman kita harus belajar lebih banyak lagi kalau misalkan ingin memahami tentang bagaimana cara sistem kepemerintahan monarki seperti ini karena banyak di dunia ini banyak sekali negara-negara yang masih menggunakan sistem monarki. Ya salah satunya seperti negara besar Inggris yang dulu menjajah Malaysia ya juga masih menggunakan sistem kepemerintahan yang sama dan mungkin Malaysia ini kenapa masih bertahan dengan sistem monarki seperti ini ya karena perjanjiannya dengan Inggris atau asal usulnya ya tidak jauh dari pada Inggris itu sendiri. Siap, oke teman-teman, sebenarnya kita harus akhiri perbicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini dan terima kasih buat kalian yang selalu dukung channel ini, komen dari manapun kalian berada. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Denny pamit. Jangan lupa kembali lagi besok dan tonton juga video kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.